Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berkelimpahan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muntohifin Nur. Kami dari PT Embun Pagi Nusantara, Bapak-Ibu sekalian. Hari ini kami bersyukur dan benar-benar merasakan nikmat yang luar biasa. Saya akan sharing satu hal tentang tips sehat dan cantik ala Eterik. Oke, tipsnya sederhana Bapak-Ibu sekalian yang mungkin nanti akan Bapak dan Ibu bisa kita sama-sama lakukan ya. Tipsnya sederhana, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Tips yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menjaga hati dan pikiran kita, Bapak-Ibu sekalian. Ya, ketika hati kita selalu dengan perasaan senang, bahagia, gembira, ini akan menimbulkan satu rasa yang senang, ini akan menimbulkan kondisi kesehatan kita luar biasa, Bapak-Ibu sekalian. Apalagi dengan pikiran kita ya. Kita jaga pikiran kita selalu positif, selalu energi kita positif. Ini akan memberikan dampak kesehatan yang luar biasa. Ya, salah satu yang mengakibatkan banyak orang sakit itu ternyata kita belajar banyak dari guru kita ya, dari Pak Niko kemarin memberikan satu, ternyata ketika kita memaafkan dengan tulus, dengan ikhlas, atau bahasanya kita benar-benar menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif kepada diri kita gitu ya. Kita memaafkan orang yang datang kepada kita, bahkan sebelum orang datang kepada kita sudah memaafkan. Itu adalah energi-energi yang luar biasa. Ini pengalaman dari perjalanan kami ya, selama 15 tahun ya, kami berkecimpung di dunia kesehatan, cerita tentang makanan, cerita tentang minuman gitu ya. Nah, ini ternyata orang-orang yang belum bisa memaafkan, atau masih ada rasa jengkel yang luar biasa. Ini ternyata penyakitnya juga bisa kita tebak, Bapak Ibu sekalian. Ya, salah satunya mungkin kalau misalkan kita masih memendam rasa jengkel dan kita tidak bisa memaafkan, secara kesehatan itu akan biasanya orang yang mengalami gangguan di fungsi pencernaan. Ya, jadi mulai dari asam lambung yang suka naik gitu ya, tiba-tiba malam hari kambuh gitu ya, tiba-tiba malam hari terasa ulu hati ini panas gitu ya, sampai menusuk gitu ya. Nah, ini ternyata salah satu yang ternyata masih ada rasa jengkel dan belum termaafkan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini efek dari orang yang mungkin tidak memaafkan bagi teman kita atau saudara kita, mungkin bahkan pasangan kita, gitu ya. Mungkin yang membuat jengkel itu bisa jadi pasangan kita gitu. Kalau kita diamkan, kita endap, dan kita tidak memberikan maaf lah, dan seperti itu. Nah, ini secara alaminya bahwa kita ternyata ketika kita tidak memaafkan atau tidak memberikan maaf, itu efeknya justru kembali kepada kita lagi. Itu ternyata juga menimbulkan penyumbatan-penyumbatan. Nah, ketika ada penyumbatan itu di jantung gitu ya, ya orang akan mengalami jantung koroner gitu ya, permasalahan di fungsi jantung dan sebagainya. Itu ngendap di jantung. Kalau mengendapnya di otak gitu ya, menyumbat di pembuluh darah otak, nah ini efeknya juga akan luar biasa besar gitu ya. Nah, penyumbatan pembuluh darah otak bisa terjadi stroke dan sebagainya. Nah, itu diawali dari rasa jengkel atau mungkin kita belum memaafkan kepada orang-orang sekitar kita. Nah, yang saya perlu garis bawahi adalah ternyata ketika kita memberikan maaf ataupun sekaligus kita meminta maaf, ini ternyata ada kaitannya dengan kesehatan kita, Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua, Bapak dan Ibu, bisa kita menjaga makanan dan minuman kita. Ya, mulai dengan makanan kita, ketika kita makan, memang kita disarankan untuk tidak berlebihan, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa makanlah ketika kamu lapar dan berhentilah ketika kamu kenyang. Itu juga salah satu cara bahwa ini menjaga kesehatan kita. Yang kedua tentang makan, biasanya kalau misalkan kita makan buah-buahan. Nah, biasanya kalau kita makan buah-buahan, Bapak Ibu sekalian, kita makan buah-buahan dulu, habis itu kita baru makan. Alasannya sederhana, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita makan buah-buahan dulu, ini proses yang akan terjadi, ini akan alami sekali. Berbeda ketika kita makan, habis itu makan buah-buahan, proses oksidasi yang terjadi akan lebih cepat, dan ini menimbulkan satu kondisi yang akan mempercepat timbulnya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini yang menimbulkan banyak masalah dalam tubuh kita. Nah, itu tentang buah-buahan.
Terus kalau misalkan Bapak Ibu suka makan nanas, nah makan nanas itu juga ada antioksidan yang sangat kuat sekali. Nah, antioksidan untuk apa? Untuk mencegah penyakit kanker Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang usianya mungkin sudah 50-60 tahun ada masalah dengan prostat, yuk mulai banyak makan buah-buahan seperti apokat, itu juga untuk mencegah penyakit prostat. Ya, kita akan membahas satu antioksidan yang Allah sudah menciptakan satu penawar, ya, satu obat ternyata ada di buah anggur. Ya, cuman Bapak Ibu sekalian, di buah anggur ini ketika kita makan anggur, saya sarankan makan anggur bersama bijinya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ketika Bapak dan Ibu membeli anggur, begitu anggur langsung kita makan, kita kunyah, langsung kita telan saja. Ya, rasanya gimana Pak? Sebenarnya rasanya tawar, tidak pahit, rasanya biasa saja, kita kunyah, kita telan, sudah. Resveratrol ini yang ada di dalam biji anggur. Nah, fungsi-fungsi yang ada di dalam antioksidan ini sangat banyak gitu ya. Salah satunya adalah menurunkan kadar kolesterol. Ya, ini tentunya kolesterol jahat ya. Jadi ketika kita makan buah anggur bersama bijinya, kolesterol jahat kita ini nanti akan dibersihkan. Terus yang kedua Bapak-Ibu sekalian, ini untuk mengontrol tekanan darah. Ya, fungsi yang kedua untuk mengontrol tekanan darah. Fungsi yang ketiga adalah memelihara kesehatan dan fungsi otak. Nah, makanya kita sarankan untuk mencegah penyakit jantung dan stroke, yuk kita makan anggur bersama bijinya. Oke, yang keempat adalah mengontrol kadar gula darah. Yang kelima adalah menjaga kesehatan kulit. Nah, ini ibu-ibu pasti suka nih ya, karena kulit kita nanti akan lebih cerah, akan lebih kulit kita akan lebih terawat gitu ya. Terus yang keenam adalah meredakan nyeri sendi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir yang manfaat yang luar biasa adalah memperbaiki imunitas tubuh. Nah, dari 7 manfaat ini kita sangat patut bersyukur Bapak Ibu sekalian ketika kita makan anggur, yuk kita makan anggur bersama bijinya. Jadi untuk mencegah penyakit jantung dan stroke. Nah, ini ada di anggur. Jadi kalau misalkan kita beli anggur, cari yang ada bijinya gitu ya. Padahal kalau misalkan ini sudah banyak ya, anggur-anggur rekayasa genetika itu malah justru tidak ada bijinya. Kita ada dua kerugian. Yang satu harganya lebih mahal, yang kedua kita nggak dapat antioksidan. Jadi Bapak dan Ibu, salah satu antioksidan yang kuat itu ada di buah anggur. Nah, itu makanan, minuman. Nah, minuman kalau misalkan kita konsumsi setiap hari, berapa literkah kebutuhan air yang kita bisa konsumsi Bapak-Ibu sekalian? Nah, rumusnya sederhana, 30 ml dikali dengan berat badan kita. Jadi kalau misalkan berat badan Bapak Ibu 50 kali 30, nah sama dengan 1,5 liter per hari paling tidak minimal kita harus minum. Kalau berat badan 100, berarti kali 30, berarti kebutuhan air kita adalah 3 liter. Nah, Bapak dan Ibu, seperti apa air yang kita sarankan untuk diminum setiap hari? Silakan Bapak Ibu sekalian. Konsumsi air apapun juga gitu ya. Yang penting fungsinya paling tidak ada 3. Yang pertama bisa untuk meregenerasi sel. Yang kedua untuk detoksifikasi sekaligus melancarkan peredaran darah. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin susah mencari air yang seperti itu, kita boleh sarankan minum air eterik ini. Salah satu fungsi daripada air minum ini adalah air yang bisa untuk mendetoksifikasi tubuh kita. Jadi ketika kita sudah rutin minum air eterik ini, 1 hari 5 gelas, 5 gelas, Bapak dan Ibu akan mengalami kondisi perubahan yang luar biasa. Ya, ini sudah lengkap Bapak sekalian. Untuk regenerasi sel sudah ada, untuk peredaran darah lancar, detoksifikasi ini juga lengkap sekali. Apa yang bisa menjadikan sehat dan cantik ala eterik ini? Kami menemukan satu artikel yang sangat bagus ya, salah satu yang membahas tentang antioksidan. Sangat kuat sekali ya, antioksidan yang untuk mencegah penyakit jantung dan stroke Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kami memberikan menyampaikan satu artikel yang luar biasa. Tips yang ketiga yaitu Bapak dan Ibu menjaga pola tidur. Nah, kenapa pola tidur ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena jam 11 sampai jam 1 malam
Ini organ liver yang ada dalam tubuh kita, ini lagi bersih-bersih racun yang ada dalam tubuh. Ya, salah satu fungsi ya, dari 500 fungsi organ liver kita, yaitu detoksifikasi. Tapi syaratnya kita harus tidur pulas jam 11 sampai jam 1 malam. Kalau mau bangun jam 2 ataupun jam 3, silahkan. Tapi paling nggak jam 11 sampai jam 1 itu harus tidur pulas. Ya, itu pola tidur kita. Terus tips yang keempat adalah menjaga olahraga. Ya, jadi ketika kita setiap hari kita bisa jalan kaki, barangkali gitu ya. Kalau misalkan bisa di sekitar kita mungkin ada lapangan, bisa putar 3-5 kali, jalan kaki saja udah cukup Bapak-Ibu sekalian. Itu sudah bisa membuat tubuh kita fresh, bugar, dan awet muda. Orang-orang konsumen-konsumen yang merasakan perubahan dari kondisi sakit dan alhamdulillah hari ini mengalami perubahan yang Masya Allah luar biasa. Oke Bapak-Ibu sekalian, mungkin ini tips sederhana dari kami. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.